점수차가 더 벌어졌습니다. 표승주 염에서 메가 뚫어내는. 네, 상대 블로커들이 많이 왼쪽으로 치우쳐 있는 상황이잖아요. 네, 오늘 이 추격하는 흐름에서 해결합니다. 없었어요. 그러니까 지금 Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalami kekalahan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025, menjamu Incheon Heungkook Live Pink Spiders di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis 30, 1, 2025. Red Sparks kalah dalam 5 set, 21-25, 28-26, Arsu Daosu, Sudao Arsu, Sudao Jo. Sejak awal set pertama, Pink Spiders sudah memegang kendali permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik tampak sudah diantisipasi serangannya oleh Kim Yeon Kaung dan kawan-kawan. Set pertama langsung dibuka dengan permainan menjanjikan dari Red Sparks. Keunggulan berhasil diraih Mega DKK hingga 7-4. Namun, Pink Spiders mulai menunjukkan watak asli mereka ketika mengejar dan berbalik unggul. Setelah timeout pertama, Red Sparks sempat tertinggal 8-10. Namun, disinilah pertarungan seru duel kedua tim mulai benar-benar masuk ke permainan sesungguhnya. Red Sparks berhasil mengejar dan bangkit dengan 5 poin beruntun. Mereka membuat tim tuan rumah yang masih tak terkalahkan itu ketar-ketir. Dari 9-11, Red Sparks berbalik menekan 14-11. Serangan Tutku berulang kali berhasil dihalau Red Sparks, receive mereka juga imbang sama kuat. Pelatih Pink Spiders Marcelo Abodanza mulai terlihat cemas melihat permainan Kim Yeon Kaung DKK yang buntu. Tapi, perlawanan mulai kembali dilihatkan Pink Spiders saat memasuki poin genting 18-18. Kim Yeon Kaung menjadi inisiator variasi serangan dan berhasil menambah 2 angka beruntun. Abodanza bahkan berselebrasi keras ketika melihat Pink Spiders berbalik unggul. Kesalahan sempat dilakukan Red Sparks dari servis hingga umpan yang terlalu lemah. Namun, insting Bukilik untuk melambatkan tempo sukses memporak-porandakan pertahanan Pink Spiders hingga Red Sparks berhasil merebut keunggulan 24-22. Spike keras dari Mega menutup set pertama. Red Sparks menang 25-22. Set kedua berjalan lebih gila. Pertarungan sengit terjadi sejak awal hingga margin angka selalu berjarak 1 poin. Red Sparks sempat disamakan dan berbalik tertinggal 22-23. Di poin ini, Abodanza terdengar jelas meminta skuadnya untuk menghalangi Bukilik bagaimanapun caranya. Namun taktik mereka tak mempan, serangan-serangan Bukilik justru makin tajam dan Red Sparks meraih 3 angka beruntun untuk memenangkan set kedua 25-23. Pada set ketiga, start Red Sparks buruk tertinggal 0-3. Banyak kesalahan dan kurang siap mengantisipasi bola-bola cepat Pink Spiders. Selain itu, blocking tim tuan rumah juga lebih baik terutama Anilis Fitzy yang terus mementahkan spike Red Sparks. Serangan Pyo Seungju juga mudah ditebak dan beberapa kali kurang tepat sasaran hingga melebar. Red Sparks tertinggal jauh 9-16. Ko Hee-jin tampak menyadari sejumlah pemain inti skuadnya kelelahan dan kurang fokus. Set ketiga yang tertinggal jauh terpantau ingin dilepas. Pelatih berusia 44 tahun itu mengganti Bukilik, Mega, Jung Ho Yang, hingga Yeom Hee Seon. Red Sparks menurunkan skuad pelapis di sisa set ketiga hingga set ini berakhir skor 14-25. Memasuki set keempat, Red Sparks sebenarnya berhasil tampil variatif. Blocking Mega dan Spike Mega makin bawa tim berjuluk Red Force unggul. Bukilik juga sangar di serangan tengah hingga unggul 15-11. Sayangnya, keunggulan jauh ini sirna setelah receive Red Sparks melemah. Banyak return service mereka jadi bola free ball yang terus membuka serangan bagi Pink Spiders hingga mereka nerbalik tertinggal 15-16. Spike keras Bukilik dan Mega banyak yang melebar hingga Red Sparks tertinggal 17-20. Namun, disinilah laga dramatis tersaji. Mega dan Bukilik tak patah arang jadi lini serang di depan. Kekompakan skuad Red Sparks juga makin teruji hingga kedudukan imbang 21-21. Spike Bukilik sukses menghujam pertahanan tim tuan rumah. Blocking krusial Mega juga turut menambah kepercayaan diri Red Sparks dengan keunggulan 23-21. Kondisi Pink Spiders makin runyam.
saat Tutku mengalami cedera akibat salah pendatatan, hingga dia terlihat menangis kesakitan. Sedangkan Red Sparks makin garang. Sempat tertahan di match point 24-23, Mega sukses melaksanakan tugasnya dengan spike tajam ke sisi belakang Pink Spiders. Red Sparks menjaga asa dengan mendekat 9-13. Namun, Pink Spiders menjauh 14-9. Namun, serangan bola yang tidak dijaga memastikan kemenangan Pink Spiders. Megaday telah mencatatkan sejarah baru sebagai acara individu pemain asing pertama di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan baik di TV nasional, media sosial, dan juga dalam penjualan tiket, sebuah pencapaian luar biasa yang patut kita banggakan. Saat ini, Megaday menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di kalangan publik. Aksi luar biasa Megawati di atas lapangan dan kemampuannya dalam memanfaatkan setiap momentum menjadi magnet kuat yang membuat acara ini terus ditayangkan di berbagai stasiun TV nasional Korea. Awalnya, siapa yang menyangka acara ini hanya sebuah perkenalan budaya, tapi ternyata mampu menembus batas dan melampaui ekspektasi, bahkan mengalahkan acara besar seperti All Star. Pada awalnya, Megaday tidak disiarkan secara langsung untuk publik, berbeda dengan All Star yang tayang penuh di banyak stasiun TV. Inilah alasan mengapa jumlah penontonnya sempat berbeda. All Star memang menguasai layar TV karena hak siarnya dipegang oleh televisi, tapi yang mengejutkan adalah saat Megaday, setelah pertandingan Red Spark tiba-tiba ramai dibicarakan di media, ratusan ribu orang penasaran dan ingin menonton acara tersebut, hingga stasiun TV berlomba-lomba menayangkan pemberitaannya. Saat acara berlangsung, Megaday berhasil mencatatkan beberapa rekor yang luar biasa. Mari kita simak pencapaian-pencapaian fantastis tersebut. 1. Rekor penayangan offline. Megaday menghadirkan permintaan tiket yang luar biasa. Acara ini awalnya hanya diperuntukkan untuk penggemar Indonesia, namun begitu pertandingan dimulai, kapasitas stadion yang hanya 6,000 penonton tidak mampu menampung semua permintaan. Bahkan, manajemen Red Spark sampai harus mengeluarkan tiket tambahan untuk para penonton yang berdiri, dan hasilnya, tribun stadion dipenuhi oleh lebih dari 3,000 supporter. Perbandingan dengan All Star jelas terlihat. Pada tahun 2024, All Star digelar di Insamson World Gymnasium yang mampu menampung 7,140 orang. Tiket All Star habis hanya dalam beberapa menit. Namun, saat Megaday berlangsung, permintaan tiketnya tak kalah hebat dan memecahkan rekor penonton offline terbanyak di stadion untuk acara individu. 2. Rekor penayangan online Megaday menghiasi media sosial dengan sorotan gila-gilaan. Walaupun beberapa stasiun TV tidak menayangkan Megaday secara langsung, pemberitaan tentang acara ini membanjir ke seluruh platform media di Korea. Acara ini mendapatkan sorotan yang sangat besar, bahkan lebih daripada sorotan terhadap pertandingan itu sendiri. Media-media Korea tak henti-hentinya membicarakan Megaday, bahkan lebih banyak daripada berita tentang kemenangan tim Red Spark yang sudah mendunia. Di YouTube, video-video ulang acara Megaday mendapatkan lonjakan views yang luar biasa. SBS Sport menjadi saluran yang paling banyak menayangkan acara ini, dan hasilnya, mereka mendapatkan ribuan views dalam waktu singkat. Begitu besar antusiasme publik yang terbangun dari acara ini, sehingga Megaday bahkan bisa mengalahkan popularitas All Star di media sosial. Jika kita bandingkan jumlah penonton, memang All Star mendapatkan lebih banyak penonton karena acara tersebut terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung. Namun, Megaday berhasil menunjukkan betapa besarnya antusiasme para penggemar meski acara ini terbatas dan hanya khusus untuk penggemar Indonesia. Dan yang luar biasa, acara ini tetap meraih kesuksesan besar. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, kita bisa bangga menyebut Megaday sebagai acara individu dengan penayangan terbanyak
yang bahkan mengalahkan acara besar seperti KK Invitation. Tidak hanya itu, Megaday juga menjadi satu-satunya acara individu di Korea yang berhasil memecahkan rekor penayangan melalui TV, media sosial, dan penjualan tiket. Sungguh pencapaian yang sangat membanggakan. Megaday adalah bukti bahwa semangat, dedikasi, dan dukungan publik bisa mengubah segala hal menjadi sesuatu yang luar biasa. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks terus membara. Kombinasi maut, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik sukses membawa timnya mencatatkan kemenangan ke-13 secara beruntun di Liga Voli Korea V-League 2024-2025. Dalam duel sengit di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks menaklukkan Gwangju AE Peppers dengan skor 3-1, 10-25, 25-21, 25-16, 25-17. Pertandingan dimulai dengan kejutan ketika AI Peppers tampil agresif dan memaksa tuan rumah menyerah telak 10-25 di set pertama. Namun mental baja skuad asuhan Ko Hee-jin langsung teruji. Red Sparks bangkit dengan performa luar biasa, menyapu bersih 3 set berikutnya dan memastikan kemenangan gemilang. Rentetan 13 kemenangan ini semakin mendekatkan Red Sparks pada rekor Hyundai Hill State yang mencatat 15 kemenangan beruntun di musim 2021, 2022, dan 2020-2023. Misi besar Red Sparks untuk melampaui catatan tersebut kini hanya tinggal 2 langkah lagi. Duet mematikan Megawati dan Bukilik. Pertandingan ini menjadi panggung bagi Megawati dan Bukilik yang tampil impresif. Kedua pemain ini mencetak total 44 poin, dengan Bukilik menjadi top skor laga lewat raihan 23 poin, sementara Megawati menyumbang 21 poin. Tambahan 21 poin ini juga mengukuhkan posisi Megawati di jalur perebutan gelar top skor, sementara V-League pevoli asal Indonesia ini kini berada di peringkat ketiga dengan total 559 poin, mengejar Giselle Silva dari GS Caltex 587 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos 603 poin. Kemenangan ini membawa Red Sparks mengoleksi 46 poin, hanya terpaut 1 angka dari Hyundai Hill State di posisi kedua. Dengan performa luar biasa yang terus konsisten, ambisi Red Sparks untuk menggeser Hill State dan menembus posisi 2 besar kini semakin nyata. Namun, tantangan masih membentang. Puncak klasemen masih dikuasai Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Spiders dengan 53 poin dari 23 pertandingan. Momentum besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Red Sparks siap mengguncang dominasi tim-tim besar di Liga Voli Korea. Dengan kombinasi serangan tajam, semangat juang tinggi, dan dukungan dari penggemar, Red Sparks terus melaju tanpa henti menuju kejayaan. Calon korban Red Sparks selanjutnya, pelatih AI Peppers pasrah dalam lanjutan Liga Bola Voli Korea Selatan Felix 2020-2025. AI Peppers menghadapi tantangan berat ketika mereka dijadwalkan bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada 26 Januari 2025. Dengan Red Sparks yang sedang berada di puncak performa, pelatih AI Peppers Chang So-yun mengaku realistis menghadapi laga ini. Tim asuhan Ko Hee-jin, Red Sparks, sedang menikmati periode emas
dengan 12 kemenangan beruntun di liga. Kemenangan terbaru mereka atas Sunda Hill State dengan skor dramatis 3-2 semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu tim paling dominan musim ini. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang menjadi sorotan utama dengan torehan 38 poin pada laga terakhir. Megawati tak hanya membantu timnya mengalahkan Hyundai Hillstar, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Felix saat ini. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Red Sparks, AI Peppers sedang mengalami tren negatif dalam 3 laga terakhir. Mereka menderita kekalahan beruntun melawan Pink Speeders, GS Chels, dan Express High. Saat ini, AI Peppers berada di posisi kelima klasemen dengan 33 poin, terpaut cukup jauh dari posisi atas. Pelatih Chang So-yeon mengakui bahwa menghadapi Red Sparks dalam kondisi seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Kami harus realistis. Red Sparks adalah tim yang sangat kuat saat ini. Mereka memiliki pemain-pemain utama seperti Megawati, tetapi kami juga tahu tantangan besar yang ada di depan, ujar Chang So-yeon dalam konferensi pers. Bagi Red Sparks, laga melawan AI Peppers menjadi peluang emas untuk memangkas jarak poin dengan 2 tim teratas, Hyundai Hill State dan Pink Speeders, yang dijadwalkan saling berhadapan pada hari yang sama. Hasil dari laga tersebut bisa membuka jalan bagi Red Sparks untuk mendekati posisi puncak klasemen. Saat ini, Red Sparks berada di posisi ketiga dengan 41 poin, terpaut 4 poin dari Hyundai Hill State dan 7 poin dari Pink Speeders. Jika mampu mengalahkan AI Peppers, mereka tidak hanya memperpanjang rekor kemenangan menjadi 13 kali beruntun, tetapi juga semakin memperbesar peluang mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Kami tidak ingin hanya puas dengan kemenangan ini, kami ingin terus menunjukkan performa konsisten dan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim papan atas, kata Ko Jin, pelatih Red Sparks. Meskipun di atas kertas AI Peppers tidak diunggulkan, pelatih Chang So-yeon berharap timnya dapat memberikan perlawanan berarti. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim dan menghindari terlalu fokus pada satu pemain seperti Megawati yang terbukti sulit dihentikan. Kami tahu Megawati adalah pemain yang luar biasa, tetapi Red Sparks bukan hanya tentang satu pemain. Mereka adalah tim yang solid. Kami harus bermain sebagai satu kesatuan untuk memiliki peluang. Tambahnya, melihat performa kedua tim, banyak pengamat menilai bahwa Red Sparks memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, AI Peppers tetap bisa menjadi ancaman jika mereka mampu bermain lepas tanpa tekanan. Bagi para penggemar voli, laga ini tentu menjadi sangat menarik untuk disaksikan, terutama dengan Megawati yang terus menjadi bintang utama liga. Akankah AI Peppers mampu memberikan kejutan atau Red Sparks akan melanjutkan dominasi mereka? Semua mata tertuju pada Chungmu Gymnasium minggu nanti. Statistik penting: Red Sparks dengan 12 kemenangan beruntun dan posisi ketiga klasemen dengan 41 poin, sementara AI Peppers dengan kekalahan beruntun dan berada di posisi kelima dengan 33 poin. Pemain bintang Megawati Hangestri Red Sparks dengan rata-rata 30 poin per laga. Red Sparks diperkirakan akan tampil dengan kekuatan penuh, sementara AI Peppers berharap pada keajaiban untuk menghentikan laju sang raksasa. Di sisi lain, Mihe angkat bicara, mendesak Ko Jin untuk segera menaikkan gaji Megawati yang dinilai tidak adil. Polemik terkait gaji ini pun semakin panas. Penampilan pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi semakin apik pada musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati mencatatkan tingkat keberhasilan serangan yang makin mengesankan dibanding musim pertamanya. Selain itu, dia juga menjadi pemain kuarter Asia paling subur sebagai pemain yang berposisi sebagai penyerang.
Megawati sudah mengoleksi 538 pertandingan dan hanya 1 kali absen dalam pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada musim ini. Performa impresif Megawati semakin terlihat setelah membantu timnya meraih kemenangan atas juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstatte Rabu lalu. Hasil tersebut bisa mempengaruhi dua tim di atas Red Sparks yakni Hyundai Hillstatte dan juga Incheon Hankook Life Pink Spiders. Persaingan puncak klasemen akan berlangsung ketat sampai putaran terakhir babak reguler nanti. Mantan kepala pelatih timnas voli putri Korea Selatan, Lee Jung-chul menyoroti kekuatan serangan sayap yang dimiliki Red Sparks. Duet Megawati dan Vanja Bukilic merupakan kekuatan terbesar bagi tim besutan Ko He-jin itu. Keduanya sama-sama mampu memberikan teror terhadap pertahanan para lawan-lawannya di musim ini. Lee Jung-chul bahkan menilai serangan Red Sparks tidak mudah dihentikan oleh middle blocker lawan. Hal itu terlihat setelah Red Sparks berhasil comeback pada set kedua dalam laga melawan Hyundai Hillstatte setelah posisi tertinggal 19-24. Jungkwanjang tidak mudah dihentikan oleh blocker lawan karena Bukilic dan Mega melakukan pukulan dari kedua sisi, kata Lee di mikrofon SBS Sports dilansir dari YNA. Saya rasa para pemain mampu mengatasi defisit 19-24 pada set kedua melawan Hyundai EC pada hari sebelumnya karena mereka mendapatkan kepercayaan diri dari kemenangan beruntun, ujarnya. Lee sendiri merupakan pelatih timnas voli putri Korea yang juga pernah menakodai Kim Yeon-keung. Dia bahkan sudah menjadi kepala pelatih timnas nasional pada tahun 2004. Di Liga Voli Korea, Lee bahkan berhasil mengantarkan Hwaseong IBK Altos meraih 3 gelar juara dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2019. Lee mengetahui serangan Megawati sulit dihentikan oleh para middle blocker karena dulunya dia juga merupakan seorang middle blocker saat masih aktif sebagai pemain. Dia menilai keseimbangan blocker Hyundai Hillstatte pada musim ini tak sebaik seperti musim lalu. Meskipun Hyundai Hillstatte memiliki dua middle blocker terbaik yakni Lee Da-hyeon dan Yang Hyo-jin, keseimbangan posisi Hyundai EC tidak sebaik musim lalu dan serangan Hankook Life menurun drastis setelah cederanya Tutku Burche, ujar Lee Jung-chul. Terakhir, dia menambahkan bahwa laga terakhir di putaran keempat sangat penting bagi ketiga tim teratas di klasemen.